Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas tentang kompetensi sosial guru ya teman-teman. Kita bicara khususnya untuk guru SD atau guru kelas. Nah, jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi sosial teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama, mengenal apakah itu kompetensi sosial dan sebagainya ya teman-teman. Soal nomor 1, kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat disebut kompetensi A. Sosial, B. Kepribadian, C. Pedagogik, D. Profesional. Nah, jadi teman-teman, berarti di sini adalah kemampuan untuk membangun relasi, membangun komunikasi, baik itu dengan siswanya, dengan sesama guru, teman sejawat, dengan atasan, orang tua siswa, dan masyarakat di sekitar sekolah itu disebut sebagai kompetensi sosial ya teman-teman. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 2. Di dalam membina hubungan yang baik antara guru dengan teman sejawat, guru harus A. Selalu memberikan sesuatu, B. Selalu mengalah, C. Berkomunikasi dengan baik, D. Merasa lebih dari yang lain. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, berkomunikasi dengan baik, karena inti atau inti dari kompetensi sosial itu merupakan apa? Bagaimana cara agar seorang guru itu bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, dengan baik secara lisan, tulisan maupun isyarat seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Ada 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu A. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, budaya, demokrasi, estetika, kesadaran sosial, memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan dan setia pada atasan. B. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, budaya, demokrasi, estetika, kesadaran sosial, memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan, setia pada harkat dan martabat. C. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, budaya, sosiologi, estetika, kesadaran sosial, memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan, setia pada harkat dan martabat. Atau D. Memiliki pengetahuan yang luas, budaya, demokrasi, estetika, kesadaran sosial, memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan, setia pada harkat dan martabat. Jadi ya teman-teman, seorang guru dikatakan mempunyai kompetensi sosial itu salah satu tandanya itu bisa melakukan pergaulan dengan efektif. Nah, pergaulan guru akan efektif ketika guru itu menguasai 7 kompetensi sosial. Nah, 7 kompetensi sosial itu adalah memiliki pengetahuan tentang adat istiadat ya, kita jadi paham adat mana. Jadi kalau kita bergaul dengan misalnya beda suku, beda pulau, itu tahu adat istiadatnya seperti itu, pengetahuannya luas tentang adat istiadat. Kemudian tahu juga memiliki pengetahuan tentang budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Selain itu juga mengetahui tentang demokrasi. Nah, jadi seseorang guru bisa bergaul dengan efektif kalau mempunyai pengetahuan tentang demokrasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui tentang estetika juga, keindahan. Yang selanjutnya memiliki kesadaran sosial ya, bagaimana seorang guru mempunyai kompetensi sosial, berarti kesadaran sosialnya itu harus tinggi ya, karena mampu membangun relasi dengan orang lain. Kemudian memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan ya, bagaimana kita harus menyikapi terhadap pendidikan. Masa seorang guru misalnya sikapnya bertentangan dengan apa yang diajarkan di sekolah, itu kan juga tidak benar. Kemudian juga setia pada harkat dan martabat ya, sebagai bangsa Indonesia, artinya mempunyai patriotisme yang tinggi, nasionalisme yang tinggi. Jadi 7 kompetensi sosial itu ada pada jawaban yang B
ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini sifat yang tidak menunjukkan kesejawatan dan persahabatan yang dilakukan guru adalah titik-titik. A. Mau mendengarkan dan tidak mendominasi, itu berarti bersahabat ya. B. Bersikap akrab dan melebur, berarti bersahabat. C. Menghargai dan rendah hati, bersahabat juga. Nah, yang tidak bersahabat apa? Bersikap lebih pandai. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 5. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat yang dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah titik-titik. A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, baik itu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. Atau D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi supaya nilainya objektif, maka yang dilakukan adalah yang C ya teman-teman, menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. Lanjut ke soal nomor 6. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Nah teman-teman, jadi ciri-ciri guru yang mempunyai kompetensi sosial itu ada 3. Yang pertama, berkomunikasi dengan santun, tahu bagaimana cara berkomunikasi baik dengan siswanya, dengan teman sejawat, dengan masyarakat sekitar maupun dengan orang tua, itu bisa dengan baik komunikasinya. Kemudian ciri yang kedua itu dapat bergaul efektif seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Yang ketiga adalah mampu bekerja dalam kelompok. Itu adalah 3 ciri guru yang mempunyai kompetensi sosial. Nah, ketika dihadapkan pada kelompok yang memiliki pandangan berbeda bahkan bertentangan dengan Anda, pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda sebagai guru adalah titik-titik. A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. Kalau yang A ini berarti tidak mempunyai ciri yang ketiga, yaitu mampu bekerja kelompok ya, berarti salah ya. Kemudian yang B, tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. Nah, ini namanya seperti musuh dalam selimut ya. Kita pura-pura di situ tapi kita berharap itu gagal karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Berarti itu juga memaksakan kehendak ya, egois, berarti tidak mampu bekerja dalam kelompok, berarti salah juga. Atau C, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Ya, ini berarti karena dia legowo mau menerima keputusan hasil musyawarah ya, karena dia paham demokrasi, mampu bekerja kelompok, tapi tetap tetap bertanggung jawab dalam keberhasilan kelompoknya dengan cara mengkritisi terhadap keputusan yang telah diambil. Karena kan keberhasilan kelompok sebagai tanggung jawab kelompok, maka dia berperan untuk mengkritisi ketika misalnya keputusan yang diambil kelompok ternyata di kemudian hari kurang tepat, maka berhak untuk mengkritisi. Atau yang D, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi
apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, sedangkan yang B, menerima sepenuhnya keputusan kelompok karena merupakan hasil musyawarah, dan dia itu melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Dia introspeksi diri dengan cara apakah ada pandangannya yang keliru sehingga tidak bisa diterima oleh kelompok. Nah, untuk seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, menerima sepenuhnya dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Lanjut ke soal nomor 7. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program yang akan Anda usulkan adalah A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. D. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Nah, kalau seperti ini kasusnya ya teman-teman, karena kita itu tupoksinya adalah tentang pendidikan, maka selaras ya program yang kita usulkan hendaknya yaitu tentang pendidikan dan untuk apa? Untuk kepentingan umum di desa itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang A ya teman-teman. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Lanjut ke soal nomor 8. Siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Atau D. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Jadi ya teman-teman, salah satu kriteria atau ciri guru yang mempunyai kompetensi sosial itu adalah mempunyai kepekaan terhadap latar belakang, kondisi, baik itu di kelas maupun siswanya. Kemudian juga bersikap bersahabat dengan siswa-siswanya, seperti itu. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan siswanya. Maka untuk jawaban soal nomor 8 itu adalah yang C ya teman-teman. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Lanjut soal nomor 9. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah Manakah pribadi saya yang mencerminkan mempunyai kompetensi sosial? A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. Kalau orang sulit mengapresiasi, berarti hubungannya nanti dengan siswa berarti kurang baik ya. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Atau D. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jadi jawaban untuk nomor 9 ini yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman.
Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Lanjut soal nomor 10 teman-teman. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah titik-titik. Nah, di sini kan berarti kita melihat orang lain, maka kepekaan sosial kita itu sedang diuji. Maka seseorang yang mempunyai kompetensi sosial tinggi akan bersikap seperti apa? A. Jika diminta untuk membantu, maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Atau D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Ya, kepekaan sosial kita tidak perlu diminta, sudah menawarkan diri seperti itu. Nah, begitulah ya teman-teman pembahasan 10 soal tentang kompetensi sosial guru yang harus kita pahami ya teman-teman, bahwa intinya kompetensi sosial itu nanti kaitannya dengan kecerdasan sosial yang dimiliki oleh guru, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain ya, kemudian bagaimana kita mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja kita, lingkungan baru, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, seperti itu intinya. Bagaimana kita bisa bekerja kelompok dengan orang lain, dengan teman kerja, seperti itu. Jadi kompetensi sosial itu berkaitan dengan hubungan sosial kita dengan orang di sekitar kita. Nah, seperti itu dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.